Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Yubitek 2, Bapak Tata Sofian SMT. Yang saya hormati Wakasek SMK Yubitek 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf SMK Yubitek 2. Pada sore hari ini kita dalam berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk itu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Yubitek 2 kepada Bapak Tata Sofian SMT. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakasek, para prodi, dewan guru yang saya banggakan, disyukur kepada Allah. Semoga segera berada di acara ini dengan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf waktunya terganggu 1 jam ke depan untuk kita menghormati dan menghargai teman kita dalam proses CPG. Dan tentunya program ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Tolong kita beri dukungan untuk teman kita yaitu Bu Cici sebagai peserta CPD 2023 ya. Anak semula tentunya dengan tenaga dan materi sudah dicurahkan, tentunya ini suatu kebanggaan ya bagi saya itu sudah mau sampai capek untuk kemajuan bagi dirinya sendiri ataupun untuk kita semua di sini yang ada di SMK Yubitek 2. Intinya saya mengajak teman-teman itu adalah pendukung. Tentunya yang tadi disebutkan oleh materinya yaitu aksi nyata. Tentunya teman-teman akan diberikan sebuah materi ya. Tentunya nanti ada tanya jawab. Intinya kita simaklah gitu ya. Pasti akan dipaparkan oleh Bu Cici. Hal-hal baik kita terapkan. Benar-benar positif bagi kita semua. Kemajuan SMK Yubitek 2 depannya. Mungkin itu saja dari saya. Langsung masuk Bu Cici ya. Karena waktu terbatas ya. Dan teman-teman juga mungkin ada yang kegiatan pulang karena dulu ada tungguin waktu itu marah-marah kalau pulang atau marah-marah pulang oke masih juga aman gitu. Kalau saya nanti ya saya baru belakangan. Terima kasih. Selanjutnya monggo dipersilakan untuk Bu Cici untuk mempresentasikan gitu ya aksi-aksinya, tentunya bisa ngobrol Bu ya. Bukan ya, Bu bisa apalah gitu ya. Aksinya saya itu seperti tidak bersama di bawah monggo silakan Bu Cici. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Tata Sofian SMT. Selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif kepada Ibu Cici Citrawati SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
lakukan dan apa yang saya pelajari di calon guru penggerak di modul 14 yaitu budaya positif. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa menjadi kolaborasi dengan kita semua supaya memajukan bagaimana sekolah ini dalam menangani anak didik kita. Sebelumnya saya posisi di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada Bapak Ibu semua, tetapi saya di sini pun sama belajar. Bahkan di sini Bapak Ibu sangat hebat menurut saya. Jam terbang sudah ada yang jauh melampaui saya. Artinya sudah banyak pengalaman terjun di dunia pendidikan dalam menangani anak didik kita. Jadi mohon kolaborasinya, kerjasamanya, mohon masukannya juga, kritik dan saran. Insya Allah saya terima untuk perbaikan kita bersama semuanya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul 14 yaitu budaya positif. Yang akan kita kupas itu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di antara Bapak Ibu semua di sini, apakah pernah membaca ini atau pernah membuka ini? Ada tidak Bapak Ibu? Belum. Baik, kalau belum jadi perkenalannya. Untuk capaiannya pada pertemuan kali ini ada 3 yang ingin dicapai. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang ketiga, ini memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep segitiga restitusi dalam berinteraksi dengan murid. Baik, sebelum itu tadi Bapak Ibu sudah capek-capek ya, sudah ketemu dengan anak-anak full dari jam 7 sampai jam 3:30 ya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kita ada refleksi dulu sebentar, refleksi dulu. Silakan Bapak Ibu untuk melihat video yang ada di depan supaya suaranya tidak Bapak Ibu. Oke, baik, tidak. Sebentar Bapak Ibu, izin dulu ya.
tampilan video tadi, Bapak Ibu menjadi tenang, bisa fokus untuk satu jam ke depan ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya tampilkan mengenai perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu bisa baca di depannya Bapak Ibu. Jadi kegiatan kepalan tangan ini, silakan Bapak Ibu bisa dibaca. Ada dari Anda dan teman Anda. Sobekkan secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke. Bisa jadi berantem. Kenapa berantem? Karena yang saya pegang ini adalah tujuan saya ke ini saya agak ribut. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan terjadi selain berantem? Oke, silakan. Bernegosiasi, Bu. Karena yang si A kan bukan dengan apa yang dia pegang, tapi yang B juga berusaha untuk ini. Maka mereka akan bernegosiasi satu sama lain. Ya, akhirnya dulu ya membuka. Bisa dulu, bisa enggak ada hasil negosiasi. Oh, berarti gimana bagus tidaknya negosiasi ya Pak? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi jawaban yang lain Bapak Ibu? Kira-kira selain bernegosiasi, berantem, ada lagi tidak? Mungkin Oke, silakan Pak. mungkin dengan ada juga yang melakukan ancaman, bisa juga ada melakukan ancaman juga. Maksudnya apabila karena dia mengetahui yang ada di sana, kemudian tidak dikasih, dia melakukan ancaman kata-kata yang kata-kata ancaman terhadap si A tadi, bisa saja terjadi. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ada lagi tidak? Iya, Bapak silakan. Sebenarnya gini, ketika kita dengar orang lain meminta, tentunya kan ada penyebabnya, ada sebabnya. Orang akan meminta. Kalau memang kita dengar untuk berbagi, itu kan nggak usah ada berantem, nggak usah ada negosiasi. Ya kan? Intinya kita dengan yang baik untuk berbagi. Jadi kita dengar itu apa yang kita punya itu kalau memang untuk berbagi, apa salahnya kita buka? Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, pertanyaan di sini tidak ada benar dan salah. Tapi ini merupakan sebuah paradigma bagaimana kita cara berpikir. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, yang menjadi penentu bisa membuka tangan itu siapa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Ya betul, dari diri kita sendiri. Diizinkan tidak? Dengan lingkungan seperti apa yang mempengaruhi untuk membuka atau tidaknya? Berarti diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi betul tadi yang dikatakan bisa jadi jawabannya bervariasi. Tapi intinya adalah bagaimana diri sendiri ini mengizinkan untuk membuka itu semua. Yang nantinya akan berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian ini ada paradigma sebuah teori kontrol atau yang namanya ilusi kontrol. Ketika saya mempelajari modul ini di PPP, di ruang kolaborasi juga, jadi ternyata ada yang namanya ilusi kontrol. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu totalitas dikontrol oleh guru. Tidak ada kebebasan untuk murid. Pokoknya murid
ketika diberikan penghargaan, apakah dampaknya akan selalu positif atau ternyata ada yang negatif juga? Maka siapa Bapak Ibu? Oke, baik. Reward atau penghargaan terhadap siswa itu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah anak tersebut lebih termotivasi lagi untuk mau lebih berkembang. Kemudian dampak negatifnya adalah kalau dikaitkan dengan lingkungan siswa, itu biasanya akan memunculkan kesenjangan. Karena di dalam kelas itu selalu ada siswa yang mendominasi dan yang tidak. Kesenjangan yang saya maksud adalah bisa jadi nanti muncul persepsi siswa bahwa oh yang jelas dia memang pintar jadi dapat jumlah dari guru. Baik, terima kasih Bu Yatul. Ya, betul. Jadi memang reward itu tidak selamanya bagus. Ketika reward akan terus-terusan diberikan, maka yang ada adalah ketergantungan kepada diri si anak. Motivasinya ketika anak melakukan sesuatu bukan intrinsik lagi, bukan berasal dari diri anak itu sendiri, tapi karena ekstrinsik. Ketika dihentikan, maka akan terjadi bagaimana anak ini apakah akan terus melakukan hal baik yang sudah diberikan reward atau tidak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, yang di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata membuat seseorang merasa bersalah itu tidak bisa menguatkan karakter seseorang. Karena dengan merasa bersalah bukan berdasarkan dirinya sendiri, tapi kita yang menemukan kamu salah. Anak tidak diajak berpikir bahwa dia salah, bukan berdasarkan bagaimana pemikiran dia, bagaimana pemahaman dia. Yang akan terjadi adalah maka ketika memperbaiki kesalahan ini, dia tidak akan secara jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Kemudian yang selanjutnya, di bagian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu mau tidak dipaksa? Tidak. Ketika Bapak Ibu tidak mau dipaksa, murid juga sama, siswa kita juga sama, tidak mau yang namanya dipaksa. Jadi betul-betul memang harus ada kesadaran diri. Kesadaran itu yang kita angkat Bapak Ibu. Jadi kita yang mengupnya, bukan maksa kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi betul-betul menyadari bahwa mungkin murid itu memperbaiki kesalahan atau melakukan hal yang benar itu. Nah, sehingga di sini ada perubahan paradigma. Kalau kan ilusi ya Bapak Ibu, seolah kita mengontrol ilusi itu, padahal sebenarnya tidak. Karena ada perbedaan. Di sini antara paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana nanti ending yang akan kita lakukan Bapak Ibu mudah-mudahan ke depannya kita memiliki teori kontrol yang ada di sini. Ini perbedaannya. Ketika ada stimulus respon, jadi realitas kebutuhan kita sama, sedangkan ketika di teori kontrol realitas kita berbeda. Jadi menyadari akan ada perbedaannya. Jadi cara pandang siswa dengan guru bisa jadi ada bedanya. Dan kita menghargai perbedaan pandangan itu. Tidak selalu harus dipaksakan harus A, B, C, dan D. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang pertama. Jadi setiap orang kalau stimulus respon bentuknya sama, tapi kalau teori kontrol gambarannya berbeda. Lalu yang selanjutnya, kemudian kalau yang stimulus respon kita mencoba orang agar pandangannya harus sama dengan kita. Tapi kalau kontrol memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa di dunia ini sangat luas dan berbeda itu adalah hal yang biasa. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika siswa kita, ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, di cross check apa yang mendasari dia melakukan hal itu. Kita tidak bisa melihat udah kamu salah tidak, tapi faktor di belakang itu apa yang mendasarinya. Apakah itu lingkungan pertemanan, apakah lingkungan keluarga atau sebagainya. Jadi itu perlu adanya pertimbangan dalam teori kontrol ini.
Sebagaimanapun Bapak Ibu kencang-kencangnya tetap bahwa orang itu harus benar, tapi anaknya belum ada izin, belum ada tergerak hatinya, maka bisa berubah tidak anaknya? Tidak. Jadi harus ada itu semua ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau gagal paksa lagi ya. Tapi kalau di sini teori kontrol diberikan pilihan-pilihan sehingga anak diajak untuk berpikir bahwa kira-kira ini baiknya seperti apa, bagusnya seperti apa. Ada kolaborasi antara kita guru dengan siswa kita. Kemudian kalau yang terakhir ini stimulus respon, model berpikirnya memang salah. Jadi kalau misalkan guru yang berhasil itu dipaksa muridnya, berarti gurunya yang menang, siswa kita kalah. Karena nanti berbagi biasanya adalah pendek. Tapi kalau di teori kontrol menang, gurunya menang, muridnya juga menang. Karena dalam jangka waktu tertentu dia bisa menjadikan ke depannya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam makna disiplin Bapak Ibu. Jadi untuk makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terbayang ketika mengatakan disiplin? Melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturannya. Bapak Ibu ada lagi tambahnya? Oke, baik Bapak Ibu. Yang terlintas di pikiran kita semua pasti otomatis mengenai disiplin aturan yang tertulis di plan. Ketika anak menjalankan peraturan-peraturan semua, berarti anak sudah dikatakan disiplin. Oke ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu tidak hanya sebatas itu. Saya juga kaget ketika mempelajari ini. Ternyata cukup disiplin itu luas. Sehingga disiplin itu tidak hanya itu, tapi dia memiliki arah tujuan. Bagaimana anak bisa mengontrol diri dengan ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti misalkan, ketika tidak boleh membuli, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghardik, itu sebenarnya ada satu nilai kebajikan yaitu saling menghargai. Tujuan utamanya adalah di bagian saling menghargai Bapak Ibu. Jadi itu yang diharapkan dari disiplin. Jadi ada penguatan positif yang ada di dalamnya, tidak hanya sekadar jabaran-jabaran itu semua. Ketika siswa kita mengetahui bahwa saling menghargai itu penting untuk dirinya, otomatis peraturan yang akan dibuat itu pasti akan dilaksanakan kalau sudah paham. Tapi kalau dia tidak memahami poin itu, saling menghargai, apakah perbuatan untuk membuli akan bisa dihentikan otomatis? Tidak, akan terus dilakukan. Walaupun diingatkan juga hanya sifatnya sementara, tidak jangka panjang, karena tidak disiplinnya hanya sebatas pada tata tertib, peraturan, dan kadang bahkan ketika tidak menjalankan disiplin akan ada sesuatu yang namanya hukuman. Nah biasanya anak-anak yang menghindari hukuman ini, mereka lebih baik kabur ya daripada dihukum akhirnya kan. Nah nanti kita akan bahas selanjutnya. Oh iya nih satu lagi Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini siapa yang orang Jawa? Oh iya, Jul, silakan baca Jul. Mahardika iku jarumnya Moranu ngepasi panara ngin ugo kuat kuasa aman diri Priyogo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Baik, terima kasih Ibu ya. Kalau kita betul-betul jawabnya gede Ibu ya. Oh ya, tidak masalah Ibu ya, itu masih jawab, oke? Nah,
media kan sudah berjuang namanya untuk pendidikan di Indonesia ya. Nah di sini, jadi mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap bagaimana buat memerintah diri sendiri. Jadi berikan kebebasan kepada murid kita untuk cakap memerintah diri mereka sendiri supaya bisa mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Nah bagaimana caranya? Nah nanti kita akan kupas. Nilai kebajikannya dulu yang akan kita ulik ya. Jadi ini ada beberapa nilai kebajikan yang tertuang ke dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Silakan beratur. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa, terus mandiri, kreatif, gotong royong, dan berpendapat kritis. Profil pelajar Pancasila yang saya terapkan di siswa itu. Jadi bagaimana siswa itu menyadari dia melakukan kesalahan, dia sudah jujur dan mau berusaha. Pertama jujur dulu baru siswa. Baik, terima kasih Ratu, sangat betul sekali ya. Jadi ending dari siswa kita itu, saya kalau SMK memang kompetensinya kan yang dibutuhkan Bapak ya. Jadi memiliki profilnya, sehingga nanti jadi individu-individu yang insya Allah akan sukses ke depannya. Mapan secara kompetensi, sanggup, maju ke depan, secara profil pelajar Pancasilanya semua ada seperti ini semua ya. Memang tantangan sekali untuk kita membentuk profil pelajar Pancasila ini di dunia SMK ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita berenang bersatu semuanya gotong royong, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, pasti bisa. Nah, kemudian sekarang dari nilai kebajikan itu yang berkaitan dengan cerminan dari perilaku anak ya. Jadi ada beberapa motivasi yang mendasari seseorang itu berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dari ketiga ini Bapak Ibu, kira-kira idealnya motivasi mana yang ada di dalam siswa kita? Yang pertama kah, yang kedua kah, atau yang ketiga kah? Ketiga. Kenapa? Kalau si siswanya sudah menghargai diri sendiri dan punya nilai, yang di atas otomatis akan ikut tuh. Karena yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan pasti akan ikut ya. Berarti dia menghargai dirinya sendiri untuk tidak melakukan melanggar atau mendapatkan imbalan. Kan itu adalah efek, jangan dijadikan yang utama, tapi side efek seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada pendapat lain selain yang bagian ketiga? Sepakat? Sepakat ya. Berarti motivasi yang dimunculkan ketika yang ketiga intrinsik atau ekstrinsik? Ya, sepakat ya, intrinsik. Berarti yang pertama dan yang kedua berarti itu adalah ekstrinsik ya, dari luar. Oke. Nah, untuk mewujudkan itu semua, ini ditawarkan ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke? Dan ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang mencari solusi bukan kita, tapi siswa kita yang mencari solusinya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi memperlakukan diri sendiri dan orang lain yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah ini dia, ada perbedaan Bapak Ibu. Tadi setelah ditawarkan apa itu restitusi, ini adalah perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan
dari ini semua Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu semua mau memilih yang mana, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mana dibaca dulu Bapak Ibu. Kira-kira milih yang mana? Sudah? Pilih yang mana, Bapak Ibu? Oke. Poin utamanya ketika hukuman itu ada beberapa yang dilibatkan ya. Jadi mulai dari sesuatu yang menyakitkan, anak mulai terasa tersakiti. Kalau konsekuensi mah enggak, karena dia paham bahwa ada konsekuensi. Nah kalau bagian restitusi, dia ada penguatan, anak dikasih pilihan. Jadi cuma itu saja. Oke, kalau dari ketiga ini Bapak Ibu akan memilih yang mana untuk menerapkan kedisiplinan yang sudah kita pahami, apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ibu, malah kalau untuk hukuman itu sifatnya sementara, konsekuensi itu bagi siswa yang bernalar. Kalau restitusi itu dari kedua belah pihak, dari siswa dan guru. Jadi penanganannya jangka panjang. Jadi tidak ada kata dihukum kemudian besoknya mengulangi. Tapi untuk pengendalian diri jangka panjang ya, itu menurut saya. Kalau konsekuensi kan kalau yang siswanya malah, kalau yang nggak menyadari gitu. Ya kalau restitusi dua-duanya berperan penting untuk saling berkolaborasi antara guru dan siswa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada jawaban lain Bapak Ibu? Selain restitusi yang akan kita pilih, ada tidak yang menjawab konsekuensi? Oh iya. Kalau saya cenderung ke konsekuensi ya, karena anak-anak itu kadang suka enggak, kalau dibilangin aja, dinongengin kan suka enggak, masih ya iya lah gitu kan. Kecuali udah kejadian, udah kelihatan, baru bisa mereka menarik kesimpulan dari kejadian itu. Kalau saya sih lebih bisa konsekuensi. Jadi kalau saya aja ketahuan ada yang salah, baru ketahuan. Berarti yang benar seperti ini. Kalau saya lebih konsekuensi. Kalau saya punya prinsip sih, memang harus betul-betul dulu. Ketahuan dia belajar dari mana dari situ. Kalau saya belajar dari kesalahan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang memilih hukuman Bapak Ibu? Tidak ada ya. Berarti sepakat antara konsekuensi dengan restitusi. Sesuai dengan yang akan pelajaran bahwa yang namanya konsekuensi, sininya itu harus terasa dulu. Itu balik lagi Bapak ya. Nanti ketika umur berapa itu bisa diterapkan ya Bapak ya. Tapi ketika usia anak seusia siswa SMK, apakah konsekuensi dengan restitusi mana yang akan lebih diberikan? Berarti restitusi ya, fokusnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, sepakat restitusi ya? Ya, baik. Nah, sekarang kita akan membedakan Bapak Ibu contoh hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Berarti maksudnya ke? Iya, konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis lebih ke arah konsekuensi atau sanksi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Berarti maksudnya ke arah hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Maksudnya di dalam hukuman ya. Oke. Kira-kira kalau posisi jadi siswa nih, Bapak Ibu bingung milih yang mana nih? Yang atas sanksi konsekuensi atau yang hukuman? Iya, konsekuensi. Berarti nanti sudah jalan gitu ya. Kalau untuk usia sekarang, berarti hukuman itu sebenarnya menurut Bapak Ibu baik atau tidak?
betul sekali Bapak Ibu. Jadi hukuman itu cenderung jangka pendek. Siswa akan terus mengulangi. Kalau konsekuensi masih ada mungkin ya, tidak akan mengulangi dalam jangka waktu panjang. Tapi poin yang didapatnya apa itu yang harus kita tekankan supaya nanti dari kasus ke konsekuensi itu kita masuk ke arah restitusi. Nah di sini Bapak Ibu untuk restitusi itu sendiri berarti kan dikenakan kepada anak didik kita, kepada murid kita di sekolah. Sebenarnya apa sih yang mau dikenakan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nanti yang akan dituangkan kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan yang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas ini biasanya kalimat-kalimatnya itu berupa positif. Tapi kalau ngomong biasanya dilarang, tidak boleh, selalu diawali kata itu. Jadi istilahnya kalimatnya yang dilarang dulu. Tapi kalau di bagian keyakinan kelas nanti itu lebih ke arah kalimatnya positif. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dipahami. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi afirmasi penguatan kepada mereka. Karena teman-teman sebenarnya kalau dari segi otak juga ketika diberikan sesuatu yang positif itu lebih menyerap daripada yang kata tidak itu diberikan kata tidak malah melakukan biasanya kalau orang itu. Kemudian selanjutnya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup dibuatnya nanti dirangkum misalkan ada peraturan kelas banyak. Misalkan di kelas Bapak Ibu mau ngambil apa nanti keyakinan kelasnya cukup 3 sampai 7 kalimat saja itu sudah mewakili. Kemudian sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut bisa jadi di kelas misalkan 10+1 kebutuhan keyakinan kelasnya saling menghargai, tapi di kelas lain bisa jadi yang ditegakkan berbeda. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelas yang ada kulturnya di situ seperti apa. Lalu selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatannya. Jadi bukan kita yang membuat, tapi murid kita yang membuat di sini. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas bisa dibalikkan kembali rujukannya kepada keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, saya sudah mencoba untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas. Jadi ini saya melibatkan beberapa kelas yang berbeda. Ini baru 3 kelas 10 mesin dan 10 PKJ. Jadi anak diminta dulu membuat apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka akan tonjolkan dari kebajikan yang mereka pahami, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang peraturan yang mereka pahami. Mereka tuliskan di situ Bapak Ibu. Nanti itu dikelompokkan lebih ke arah mana. Nah akhirnya nanti di sini itu jadi sebuah keyakinan kelas yang menjadi pegangan saya di kelas tersebut Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini saya membuat misalkan di kelas 10 mesin 1 misalkan 10 mesin 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kewajiban kelas. Ada saling menghargai waktu, saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan. Di situ saya libatkan. Jadi ada kewajiban yang ditonjolkan bukan hanya peraturan Bapak Ibu. Jadi saya ketika anak misalkan ada yang buang sampah di ruangan saya, kira-kira itu boleh nggak? Gitu. Ditanya dulu, enggak boleh. Ya udah berarti kalau nggak boleh, kamu apain itu sampah? Buang itu, udah silakan buang. Jadi biarkan mengalir jawaban itu dari aksi, bukan kita yang bilang kepada anak. Nah keyakinan kelas ini setelah dibuat nanti Bapak Ibu, nanti ini ditandatangani. Jadi sebagai bukti ada pengakuan bahwa yang membuat itu bukan saya Bapak Ibu, tapi anak-anak kita yang membuat sesuai dengan kebutuhan kelas itu. Nah mudah-mudahan harapannya ini kedepannya menjadi tolak ukur mereka dalam bersikap dan perilaku supaya lebih baik dan efeknya jangka panjang. Karena pada dasarnya Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu
baik itu anak kita, murid kita, ataupun kita, pasti ada kebutuhan dasar yang melatar belakanginya. Yang pertama itu ada yang namanya bertahan hidup. Bapak Ibu barangkali kita bekerja, salah satunya bertahan hidupnya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kesenangan. Kesenangan ketika anak kita main-main bercanda dengan teman-temannya, artinya kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Kemudian kebebasan. Ketika anak nggak mau diatur, barangkali salah satunya itu ingin dipenuhinya kebutuhan kebebasan. Ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang cari perhatian sama bapak ibu guru, yang lain pada tenang belajar, tiba-tiba berulangah. Ada yang ngotak-ngatik, ya tarik. Ada yang ngotak-ngatik gitu kan, saya yang kerja gagal, akhirnya kan jadi gagal, kan ada perhatian artinya. Butuh kasih sayang. Kemudian ada lagi penguasaan, prestasi adalah salah satu penguasaan yang bapak ibu. Jadi mereka ini semua dipenuhi atau tidak, kita yang main sama bapak ibu terhadap siswa kita. Berarti tugas kita untuk melihat bagaimana suara siswa kita ini supaya nanti penanganannya adalah tepat tanpa menyalahkan atau memojokkan anak didik kita. Jadi betul-betul mereka merdeka untuk memutuskan diri mereka sendiri ini seperti apa, tapi dengan bimbingan kita mengarah ke arah nilai-nilai kebajikan itu. Karena harapannya itu sesuai dengan program pelajar Pancasila. Kemudian beranjak ke sini Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini ternyata ada loh di dalam diri kita. Ada loh di dalam pimpinan, baik itu di rumah tangga, di instansi, di lembaga, di perusahaan, ada loh Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya posisi kontrol penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Ada posisi teman. Ada lagi posisi pemantau dan manajer. Nah, kalau Bapak Ibu ada posisi mana ya kira-kira ya? Nah, nanti kita akan melihat dulu di sini tayangan video supaya Bapak Ibu bisa memahami posisi-posisi ini sebenarnya seperti apa ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa jadi kita bisa minta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu selalu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang main kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak kembali lagi. Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, gimana perasaannya setelah melihat 2 posisi kontrol ini? Mungkin bertanya-tanya, bahkan berkaca ya, kira-kira sih benar di posisi yang mana? Nah, untuk itu semua, kita
Ibu ya. Saya nanti akan membagikan kepada Bapak Ibu di sini sticky note ya. Silakan kita refleksikan secara bersama-sama. Ditulis posisi kontrol Bapak Ibu yang dilakukan selama ini yang mana. Cukup satu saja ya di sini. Jadi kan saya tahu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau memang sekiranya ada posisi kontrol yang Bapak Ibu rasa ada dua, ini saya sudah menjalankan dua nih selama ini boleh, tapi dituliskan di kertas yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita supaya tahu nih sebenarnya di sini kita sudah melakukan yang mana. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada posisi pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, yang terakhir kita akan menuju. Jadi ada 5 posisi. Nanti mangga kalau sudah selesai ditulis Bapak Ibu bisa menempel di sini ya Bapak Ibu ya. Jujur aja kalau membuat rasa Sudah semua Bapak Ibu? Iya, baik kalau sudah semua. Ternyata alhamdulillah tidak ada yang mengisi di bagian punggung ya. Berarti semuanya aman ya. Berarti uji KPK identitas nih. Di sini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak ada nanti ke depannya ya.
posisi nggak boleh. Ya untuk waktu itu gitu ya. Tapi kalau sekarang kan saya dari menjadi guru ya. Jadi intinya di SMK itu memang begini, kalau penerapan tadi di SMK mungkin bisa gitu. Tapi kalau SMK itu memang ada tekanan harus ada. Jadi tekanan harus ada. Pertemanan juga harus ada. Kelembutan juga harus ada. Jadi semuanya SMK harus ada kalau di SMK. Karena SMK itu jadi dengan dunia yang keras dan dia terjadi di dunia juga keras. Jadi intinya memang karakternya itu mau dibentuk keras kalau untuk SMK. Tapi untuk kelembutan juga sama. Tapi tanpa kita tekanan juga nggak bisa. Ya ada tapi nggak selalu gitu seperti itu. Ini seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata yang satu bikin itu bahasanya ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin sudah terjun banyak pengalaman ya Bapak. Tapi memang dikenalkan ya sekarang itu untuk di bagian manajernya untuk menggalakkan yang namanya restitusi. Tapi tetap barangkali memang sekali-sekali ya barangkali ya Pak ya perlu adanya tekanan ya. Iya. Silakan barangkali yang itu tentang nilai kebajikannya ya ketika masih bulan mungkin ke arah sana. Baik, yang teman ini ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Siapa yang menjawab teman? Oke, silakan Bapak. Kalau saya ke anak-anak biasanya lebih pendekatan. Jadi saya anggap bahasa teman, ya saya itu merasa nyaman. Kalau untuk yang lain saya nggak tahu. Kalau pelajaran saya sendiri, mereka yang nyaman. Tapi untuk pelajaran lain saya nggak tahu. Yang alami seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Memang semua orang itu pasti pengennya nyaman. Pasti butuh yang namanya kenyamanan. Dan salah satu yang memberikan kenyamanan adalah Bapak ya. Barangkali mungkin anak lebih dirasakan ya dengan Bapak bercerita ketika posisi sebagai teman, kemudian saling bersenda gurau, itu jadi kayak semacam akan dekat. Jadi apa jadi problem saya juga ya Bapak. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau nih siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak yang sebagai pemantau. Siapa yang menjawab pemantau Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Saya melakukan proses pemantauan. Setelah saya mengalami itu menjadi beberapa hal yang ada. Saya pernah melakukan proses hukum, kemudian juga membuat anak itu merasa bersalah, pernah juga. Tapi menurut saya pada posisi yang sekarang ini anak itu tidak bisa langsung di jas dihukum ataupun dibuat masalah. Tapi kita pantau dulu sejauh mana dia bisa memperbaiki dari kesalahannya. Kalau dia bisa melakukan perubahan dengan diri sendiri, maka hal yang lain tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau dia tidak bisa memperbaiki dengan cara diri sendiri, maka barulah kita lakukan perbaikan terhadap anak tersebut. Mungkin ini tidak saya terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih ya sudah memiliki posisi kontrol pemantau. Untuk yang selanjutnya yang posisi manajer, siapa yang menjawab posisi manajer? Ada 4 Bapak Ibu dulu. Oh ya silakan. Oke, di posisi manajer ini si siswa kita kulik atau interogasi. Iya. Jadi si siswanya ya kita gali. Karena setiap perilaku pasti ada alasannya. Dan alasan itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita untuk evaluasi apakah siswanya
baik atau buruk karena apa gitu ya, kita bisa tahu. Karena pandangan kita kan berbeda dengan siswa. Itu gambaran kita berbeda dengan apa yang ada di kepala siswa. Jadi ya kita lebih ya kan dia bisa tahu kesalahan mereka apa, solusinya bagaimana gitu. Baik Bapak, terima kasih. Tadi sudah ada penjelasannya kenapa di posisi manajer ya Bapak ya. Jadi memang digali dari sudut pandang siswa ya, murid kita, tidak hanya dari sudut pandang kita sebagai guru. Karena kan sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda ya Pak. Oke, tapi mudah-mudahan nih ke depannya kita kan sebenarnya saya sendiri Bapak masih belajar ya. Saya sendiri sebenarnya berada masih di posisi sebagai pemantau sedang, manajer masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa menguasai di posisi. Jadi di bagian semua ini saling terkait. Nah ini Bapak Ibu untuk yang posisi manajer di sini dikenalkan ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitas anak. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan salahnya itu. Valid enggak? Benar enggak? Berdasarkan pemikiran anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang nanti dikaitkan dengan keyakinan kelasnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan video yang mana posisi manajer sudah ada tahapan ini semua. Jadi dari mulai gurunya bertanya kenapa alasannya, kemudian nanti solusinya yang diungkapkan oleh Naren, nanti bagaimana supaya tidak terulang kembali, kemudian keyakinannya yang dilanggar itu saling menghargai, itu berdasarkan jawaban dari anak, bukan dari kita sebagai gurunya. Kita yang mengatakan saja. Nah ini untuk segitiga restitusi ada beberapa kalimat yang menjadi kunci di bagian-bagian tahapan tadi. Jadi kalau yang menstabilkan identitas kita bisa menggunakan ini kata ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, wajar melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilin dulu, dibikin tenang dulu anak kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bahwa yang namanya kesalahan itu ada gitu. Yang selanjutnya di bagian validasi tindakan yang salah. Berikutnya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi istilahnya kalau misalnya tabayun, alasannya kenapa, nggak langsung menjudge. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu untuk di bagian menanyakan keyakinan, itu bisa ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu, sehingga nanti konklusinya, kesimpulannya, tindakan yang akan diperbaiki selanjutnya berdasarkan dari pemikiran siswa, pemahaman siswa, bukan dari kita ya, Bapak Ibu. Jadi itu bedanya kan posisi manajer dengan posisi-posisi yang lainnya. Baik Bapak, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama ini di dalam penjelasan tadi dari awal sampai akhir ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengizinkan saya untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari dan sudah saya praktikkan. Saya kembali lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya. Terima kasih kepada Bu Cici atas apa yang telah dibawakan kepada kita. Selanjutnya yaitu turning pertanyaan. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan dipersilakan. Monggo. Pak Soleh. Ada yang mau pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Pak Tata, oke.
Saya mau bertanya sebenarnya, ini gini. Kalau semua guru itu memahami apa yang diarahkan oleh guru Cici, tentunya semuanya bagus. Tapi kenyataan kadang-kadang ya di lapangan berbeda. Nah, ketika semua teori ini kita jawabkan teman-teman, tapi ya pelaksanaannya kadang bisa berbeda, tidak sama dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Tentunya harapan saya di acara ini itu semua teman-teman memahami apa yang sudah dibawakan oleh Cici. Jadi intinya adalah mari kita menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Cici kepada kita. Jadi jangan asal-asal dulu tapi besoknya ngomong iya tapi tidak. Mungkin dia cara dari saya belum bertanya sama saya. Intinya mau pakainya seperti apa, mau metode 4 atau 5 itu, yang intinya adalah merujuk bagaimana ini berjalan. Sebenarnya ini konteksnya, kita nggak bisa memilih salah satu. Semuanya kita ambil, tapi dalam posisi mana dulu. Ada targetnya, target 1, target 2, target 3, dan semua mereka bagus. Dan kita kolaborasi di situ. Kalau menurut saya sebagai pendengar gitu ya, jadi di sekolah itu kita nggak bisa milih salah satu. Milihnya itu adalah bagaimana yang terbaik dari bikin menjadi satu. Seperti itu. Pertemanan baru, pemantau baru, manajer baru, pembuat rasa bersalah itu memang bagus dari TPS dong. Ya kan, karena ya nggak selalu lembut kan, ada sebuah tekanan gitu kan. Jadi tidak selalu rasa penekanan, tapi yang metode lain kita sambungkan seperti itu ya Bapak Ibu saya. Jadi saya mohon di agenda ini tolong Bapak Ibu yang ada di sini itu menjalankan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Cici. Terima kasih. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Ya. Intinya kita ayo bareng-bareng biar anak kita itu semakin hebat, semakin bagus. Oke. Alhamdulillah acara pada sore hari ini berjalan lancar. Intinya adalah pendidikan memberikan karakter kepada kita biar anak itu lebih bisa menitik beratkan melalui proses pembelajaran yang bagus. Terima kasih kepada Bu Cici yang telah memberikan materi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.